itulah yang tadi Bunda jabarkan, materi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kesimpulannya adalah, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ternyata masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita bisa lihat dari berbagai aspek bidang kehidupan, dari mulai politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, pilihannya sekarang adalah, apakah kita mau jadi bagian dari mereka yang secara sadar melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Atau kita menjadi bagian dari perubahan yang meminimalisir bahkan berusaha tidak melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pilihannya ada di tangan kita semua. Semoga kita bisa menjadi bagian dari warga negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang, sehingga kita jadi bagian dari yang bisa menghindari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi bentuk pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia sekaligus generasi muda penerus bangsa dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Banyak hal ya yang kita bisa lakukan, diantaranya tentu yang menjadi tugas utama kita adalah bagaimana kita sadar untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu dengan belajar dengan giat, kemudian juga berteman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, berprestasi, bisa mengharumkan nama bangsa, tidak melakukan bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum seperti misalnya pelanggaran lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, tidak punya STNK. Nah, kira-kira siapa ya yang melakukan itu? Semoga bukan kalian ya. Kemudian bentuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah menghindari aksi-aksi anarkisme seperti misalnya tawuran antar pelajar, geng motor, aksi coret-coret, dan bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bisa jadi mungkin di luar sana itu terjadi yang dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah lain atau mungkin di tempat lain. Nah, Bunda berharap kita bisa menjadi generasi muda yang cerdas, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang sadar bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban harus tetap dijaga agar bangsa ini terus menuju pada peradaban yang jauh lebih baik.